Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di sebuah desa terpencil yang tenang, terjadi peristiwa yang mencabik hati. Seorang gadis 21 tahun, cantik dan berhati lembut, terseret derasnya arus sungai tepat di depan matanya sendiri. Teriakannya hilang ditelan gemuruh air. Tubuhnya terhempas entah kemana. Namun di balik tragedi itu, seekor makhluk agung muncul dari rimbunnya hutan harimau putih legendaris. Bukan untuk memangsa, tapi untuk menyelamatkan. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah hutan itu? Siapa sangka sang gadis dan harimau putih menjalin ikatan yang tak terbayangkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mentari pagi menembus celah pepohonan, menyinari lembut hamparan desa Sungai Lindung yang tenang dan bersahaja. Angin mengalir pelan dari arah barat, membawa aroma tanah basah dan dedaunan liar. Di tepian sungai yang jernih tapi deras, seorang gadis cantik berusia 21 tahun bernama Ayla tengah mencuci pakaian dengan wajah cerah dan penuh kasih. Ayla adalah anak tunggal dari pasangan petani sederhana. Meski hidup dalam keterbatasan, kecantikannya memancar dari mata lembutnya, senyum tulusnya, dan tutur kata yang selalu menyejukkan hati siapapun yang mengenalnya. Hari itu, ia mengenakan kain sederhana warna krem dan atasan yang sudah mulai pudar warnanya. Rambut hitamnya yang panjang diikat ke belakang, membiarkan beberapa helai terbang tersapu angin. Di sampingnya terletak keranjang rotan berisi pakaian kotor dan botol sabun. Ayla merendam kain satu demi satu, lalu menyikatnya sambil bersenandung pelan. Suara gemericik air sungai mengiringi nyanyiannya, menciptakan irama damai yang menyatu dengan alam. Tak jauh dari sana, arus sungai mengalir makin cepat. Bebatuan besar membentuk pusaran air di beberapa titik. Namun Ayla sudah sangat akrab dengan sungai itu sejak kecil. Ia merasa tenang berada di sana. Namun pagi itu, ketenangan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Seekor burung pipit tiba-tiba berkicau keras di atas dahan pohon tepat di belakangnya. Suara itu nyaring, seperti memberi peringatan. Ayla menoleh sekilas, lalu mengabaikannya dan kembali menyikat kain. Tapi dalam hitungan detik, ia kehilangan keseimbangan. Sebuah batu di bawah kakinya tergelincir. Tubuhnya terdorong ke depan. Ayla mencoba menahan, namun tidak sempat. Kaki kirinya terpeleset, tangannya terayun liar, dan tubuhnya jatuh langsung ke dalam arus sungai yang deras. Air dingin menyergap seluruh tubuhnya. Napasnya tertahan, mata terbelalak, dan instingnya langsung berusaha berenang ke tepian. Tapi arus yang kuat menarik tubuh ringkihnya ke arah yang tak bisa ia kendalikan. Jeritannya tertelan suara sungai. Tangan dan kakinya bergerak panik, mencari pegangan, tapi semua terasa licin, tak satu pun berhasil ia raih. Keranjang pakaian terguling, pakaian berserakan di permukaan air, hanyut bersama gadis yang tak berdaya melawan kekuatan sungai. Di kejauhan, suara burung-burung berhenti. Alam seakan ikut membeku, menyaksikan tragedi yang terjadi begitu cepat dan tak terduga. Di desa, Ibu Ayla masih menyiapkan sarapan, tak menyadari bahwa anak satu-satunya sedang bergulat dengan maut di tengah arus sungai yang tak kenal ampun. Ayla makin lemas. Arus membawanya berputar di antara batu besar. Tubuhnya terhempas ke sisi kanan, lalu kiri, bibirnya pecah, lengannya memar. Tapi entah bagaimana, kesadarannya tetap bertahan. Di tengah rasa sakit dan takut yang tak terkira, ia sempat melihat sesuatu di kejauhan, sesosok putih, bergerak pelan di balik kabut pagi yang menyelimuti hutan di sisi sungai. Air mulai memasuki paru-parunya. Pandangannya kabur. Tubuhnya terbawa mendekati cabang-cabang pohon tumbang yang menumpuk di tepi sungai. Ia mencoba menggapai satu ranting, namun tak sempat. Kesadarannya memudar, dan dunia perlahan menjadi gelap. Namun, sesaat sebelum semuanya benar-benar gelap, Ayla merasa tubuhnya berhenti bergerak. Ada sesuatu yang menggenggam pinggangnya, hangat, kuat, dan berbeda.
bukan manusia, bukan pula arus sungai. Ia terlalu lemah untuk membuka mata. Tapi satu hal yang ia tahu, ia masih hidup, dan tubuhnya kini dibawa ke arah yang berlawanan dari arus sungai. Suara gemuruh air terdengar semakin jauh, digantikan oleh suara daun basah yang terinjak, dan helaan napas dalam dari makhluk besar yang berjalan pelan menembus hutan. Hingga akhirnya, Ayla kehilangan kesadaran sepenuhnya. Semilir angin yang menusuk lembut dari sela-sela dedaunan membelai wajah Ayla yang pucat. Aroma tanah basah, akar, dan daun kering menelusup ke dalam indera penciumannya. Cahaya tipis menyelinap dari celah-celah mulut gua, membentuk garis-garis cahaya keemasan yang menyentuh wajahnya perlahan. Tubuhnya terasa berat, dingin namun hangat di satu sisi. Ia mulai menggeliat pelan, jemarinya gemetar, dan suara nafas lemah keluar dari mulutnya. Perlahan, kelopak mata Ayla bergetar lalu terbuka. Pandangannya buram. Langit-langit gua yang dipenuhi stalaktit samar terlihat di atas. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia tidak lagi berada di sungai, tidak juga di rumah. Ia mendengar suara napas berat dan dalam. Lalu terasa gerakan kecil di dekat kakinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Ayla mengangkat kepalanya. Dan di hadapannya, hanya beberapa jengkal dari wajahnya, berdiri seekor harimau putih yang luar biasa besar. Bulunya bersih seputih salju, bercahaya di bawah sinar lembut pagi. Matanya tajam, kuning keemasan, menatap Ayla tanpa berkedip. Bukan dengan pandangan buas, tapi dengan sesuatu yang lain. Ada ketenangan di sana. Ada rasa ingin melindungi. Ayla terkesiap. Tubuhnya gemetar. Ia ingin bangkit, tapi rasa nyeri di punggung dan lengan kanannya membuatnya mengerang pelan. Harimau itu tidak bergerak, hanya menunduk pelan, mendekatkan hidungnya ke arah wajah Ayla. Lalu dengan sangat lembut, lidahnya menjilat luka kecil di dahi gadis itu. Air mata menetes dari mata Ayla. Bukan karena takut, tapi karena takjub dan bingung. Bagaimana bisa seekor harimau yang seharusnya menjadi pemangsa, justru menjadi penyelamatnya? Dan mengapa makhluk sebesar itu bisa begitu tenang saat menatap manusia? Ayla memejamkan mata sejenak. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia teringat ibunya, teringat rumahnya, teringat sungai yang menyeretnya begitu cepat tanpa ampun. Lalu entah kenapa, ia merasa aman. Seperti dipeluk oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Harimau putih itu lalu duduk di sampingnya, dengan tubuh besar yang melindungi gadis itu dari angin dingin gua. Hari berlalu dengan lambat. Ayla tertidur dan terbangun bergantian, terkadang diselimuti mimpi buruk arus sungai, terkadang dalam diam yang penuh tanya. Namun setiap kali ia membuka mata, harimau putih itu tetap di sana, menjaganya, tidak meninggalkan sedikit pun ruang untuk bahaya masuk. Malam pun datang. Suara jangkrik dan kodok menggema di hutan sekitar gua. Udara makin dingin. Ayla menggigil meski tubuhnya sudah diselimuti daun-daun kering dan lumut lembut yang dibawa harimau itu. Saat angin makin tajam menusuk, sang penjaga putih beringsut mendekat. Ia merebahkan tubuhnya, lalu melingkarkan tubuh besar dan hangatnya di sekitar Ayla. Kehangatan itu tak hanya mengusir dingin, tapi juga ketakutan. Gadis itu menempelkan pipinya pada bulu dada harimau itu yang berdenyut pelan, seperti mendengarkan suara detak jantung penjaganya. Entah mengapa, ia mulai merasa seperti tidak sendirian. Pagi berikutnya, sinar mentari menembus daun-daun lebat di luar mulut gua. Harimau putih bangkit lebih dulu, menggoyang lembut tubuh Ayla dengan kepala besarnya. Gadis itu terbangun perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi ia bisa duduk. Ia mengangguk pelan ke arah sang harimau, seperti mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang tak diucapkan. Harimau itu lalu berbalik, berjalan ke semak-semak lebat, lalu kembali membawa sejenis tanaman dengan buah kecil yang berwarna ungu gelap. Ia menggigit batangnya pelan, lalu membiarkan cairan dari buah itu menetes ke bibir Ayla. Rasa asam manis menyentuh lidahnya. Ayla menelan pelan-pelan. Tubuhnya mulai terasa hangat.
Cairan itu menyegarkan tenggorokannya yang kering. Waktu demi waktu berjalan. Hari-hari Ayla di gua menjadi penuh keheningan yang damai. Harimau putih tak pernah bicara. Tentu. Tapi gerak-geriknya selalu penuh arti. Saat hujan turun, ia menutupi pintu gua dengan batang kayu. Saat angin menderu, ia mempertebal lapisan dedaunan untuk Ayla tidur. Dan setiap malam, ia selalu ada di dekat gadis itu, seolah tak rela satu detik pun membiarkannya sendirian. Suatu pagi, Ayla mulai berdiri dengan susah payah. Ia mencoba berjalan keluar gua, dan harimau putih tidak melarang. Ia hanya mengikut dari belakang dengan langkah tenang. Udara segar menyerbu wajah Ayla. Ia melihat dunia baru, hutan lebat yang hijau, burung-burung kecil beterbangan, dan kupu-kupu warna-warni menari di antara bunga-bunga liar. Di bawah cahaya mentari pagi, harimau itu menggiring Ayla menuju sebuah air terjun kecil. Airnya jernih, memantulkan pelangi dari sinar matahari. Ayla tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak ia hanyut. Harimau itu ikut duduk di tepi batu, menatap pelangi dengan sorot tenang. Saat Ayla bermain air, seekor burung kecil terjatuh dari pohon dan menggelepar di dekat kaki harimau. Ayla terkejut dan ingin menolong, tapi ia ragu. Harimau itu hanya menunduk, menjilat luka di sayap burung itu dengan lembut. Ayla perlahan menirunya, menyentuh sayap kecil itu dengan jemarinya. Ia menangis, melihat burung kecil itu mulai bergerak. Hari itu, ikatan antara gadis manusia dan penjaga putih dari hutan menjadi semakin dalam. Tanpa kata, tanpa janji. Namun keduanya tahu, mereka adalah bagian dari takdir yang sama. Hari-hari berlalu bagai helai daun yang jatuh satu persatu dari pohon tua di tengah hutan. Waktu berjalan perlahan, namun setiap detiknya menorehkan pengalaman yang mengubah Ayla dari gadis kota yang rapuh, menjadi perempuan yang belajar bertahan di tengah alam buas. Harimau putih, makhluk agung yang awalnya terasa asing dan mengintimidasi, kini menjadi sosok yang paling dipercayainya. Di dalam gua, Ayla mulai menemukan ritme kehidupan barunya. Ia membersihkan ruang tempatnya tidur, menyusun dedaunan kering sebagai alas, dan menyusun batu kecil menjadi semacam batas agar udara dingin malam tak langsung menusuk tubuhnya. Harimau putih kadang membantunya dengan cara yang unik, menyeret ranting besar menggunakan rahang kuatnya, atau mencakar tanah untuk memperluas ruang gua agar lebih nyaman. Sang burung kecil yang pernah mereka selamatkan, kini telah sembuh dan selalu terbang mengelilingi gua. Ayla menamainya Kau, dari suara lembut yang dikeluarkannya saat bernyanyi. Setiap pagi, Kau akan berkicau membangunkan Ayla dari tidurnya, lalu hinggap di bahunya saat ia keluar untuk berjalan kaki di sekitar gua. Suatu hari, ketika kabut pagi masih menggantung rendah, harimau putih mengajak Ayla menyusuri jalan kecil menuju bagian terdalam hutan. Jalurnya sempit, tertutup oleh semak-semak dan akar menggantung. Ayla mengikuti langkahnya perlahan, menyingkap daun besar dan sesekali menghindari duri-duri tajam. Perjalanannya terasa magis. Suara-suara hutan, aroma tanah yang segar, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan suasana yang seperti bukan dari dunia manusia. Mereka tiba di sebuah tempat tersembunyi. Di sana terdapat air terjun kecil yang memantulkan cahaya keemasan. Batu-batu di sekitarnya tersusun alami seperti altar. Pohon-pohon tua melingkar di sekelilingnya, menciptakan ruang seakan suci. Di bawah air terjun itu, terdapat cekungan tanah yang dipenuhi bunga liar warna ungu, merah dan putih. Ayla terpana. Ia tak pernah melihat tempat seindah ini. Tubuhnya membeku sejenak, sebelum air mata mengalir tanpa ia sadari. Harimau putih tidak banyak bergerak. Ia hanya duduk di sisi kiri air terjun, memandang Ayla dengan tenang. Seperti memberi isyarat bahwa tempat itu bukan sekadar lokasi rahasia, tapi bagian dari dirinya. Ayla pun berjalan pelan, menyentuh bunga-bunga itu, lalu berlutut dan menutup mata. Ia bisa merasakan ketenangan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Tempat itu menjadi semacam altar bagi mereka. Setiap kali Ayla merasa rindu, sedih, atau bahkan takut, ia akan kembali ke sana.
Harimau putih akan mengawasinya dari kejauhan, menjaga dalam diam. Tidak ada kata, tidak ada bahasa, tapi Ayla tahu ia tidak sendiri. Keesokan harinya, mereka kembali ke gua. Ayla mulai belajar membaca tanda-tanda alam. Suara burung, arah angin, dan jenis daun yang bisa dimakan. Harimau putih selalu menunjukkan dengan cara yang lembut, menggiring, menjatuhkan ranting, atau mendekatkan bunga tertentu. Ayla mencatat semuanya dalam pikirannya. Ia tahu ia sedang dilatih. Dilatih oleh makhluk yang seharusnya hidup di balik ketakutan manusia. Dalam minggu-minggu berikutnya, Ayla bisa berjalan lebih jauh, bahkan menuruni lembah yang penuh kabut. Ia bermain dengan kupu-kupu liar, memetik buah dari tanaman berduri, dan tertawa saat kau, burung kecilnya, mencuri buah itu dari tangannya. Ia tertawa bebas, tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya sejak hanyut di sungai, ia merasa hidup, bukan sekadar bertahan. Namun di balik semua keindahan itu, awan gelap mulai menggantung di atas langit hati harimau putih. Tubuhnya yang dulu gagah, kini sesekali tampak lelah. Langkahnya sedikit berat, dan sorot matanya sedikit sayu ketika matahari tenggelam. Ayla belum menyadarinya. Ia masih sibuk bermain, tertawa, dan mencintai dunia baru yang terbentang di sekelilingnya. Hingga suatu malam, suara lolongan panjang terdengar dari kejauhan. Suara itu datang dari sisi lain hutan. Harimau putih langsung berdiri, matanya tajam menatap kegelapan. Ia mengeluarkan suara rendah, seperti peringatan. Ayla yang sedang mengatur daun untuk tidur, menghentikan gerakannya. Ia menatap harimau itu. "Ada apa?" bisiknya. Harimau itu tidak menjawab, hanya menatap keluar gua. Tubuhnya menegang. Ia berjalan ke mulut gua, mengendus angin malam, lalu perlahan kembali ke sisi Ayla dan duduk dekatnya. Seolah mengatakan, "Jangan khawatir, aku di sini." Esoknya, mereka tidak keluar. Harimau putih tetap di dalam gua, matanya awas, kupingnya tajam menangkap suara sekecil apapun. Ayla tahu, sesuatu yang berbahaya sedang mengintai. Malam itu, ia tidur dalam dekapan harimau putih, dan entah mengapa, dadanya terasa sesak. Seperti firasat, bahwa sesuatu yang besar akan datang. Dan malam itu juga, di seberang desa Sungai Lindung, suara tak dikenal menggema, suara orang. Suara seseorang yang mengaku melihat gadis berambut panjang bersama seekor harimau putih di ujung hutan. Desas-desus mulai menyebar. Para warga yang masih setia membantu mencari Ayla mulai bergidik. "Apa mungkin dia masih hidup?" bisik seorang ibu di teras rumah. "Atau itu hanya arwah yang menyamar?" sahut yang lain, takut-takut. Namun bagi ayah dan ibu Ayla, kabar itu adalah secercah harapan di tengah gelapnya duka. Malam itu, mereka menyalakan pelita, menatap hutan dengan mata berkaca-kaca. Dan dalam diam, keduanya bersumpah, jika memang benar Ayla masih hidup, mereka akan menembus rimba manapun, walau harus bertaruh nyawa. Udara pagi di desa Sungai Lindung terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, seolah menyembunyikan rahasia yang telah lama tertanam di rimbunnya hutan. Burung-burung yang biasa berkicau ramai di pagi hari, kini hanya terdengar satu dua. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, seakan alam pun ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi hari itu. Di sebuah rumah sederhana di tepi desa, sepasang suami istri duduk diam dengan mata bengkak. Mereka adalah orang tua Ayla. Sejak kabar tentang penampakan gadis bersama harimau putih itu tersebar, keduanya tidak bisa tidur. Sang ibu, Bu Rini, menggenggam erat sebuah kain kecil peninggalan Ayla, sementara Pak Darwan, sang ayah, telah menyiapkan tas rotan berisi bekal dan obor untuk memasuki hutan yang selama ini dianggap angker dan tak tersentuh oleh warga. "Kalau itu memang anak kita harus temukan dia," ucap Pak Darwan pelan tapi tegas. "Tapi bagaimana kalau itu hanya bayangan? Atau sesuatu yang bukan Ayla?" Suara Bu Rini gemetar. Pak Darwan menatap mata istrinya, lalu berkata lirih, "Kalau memang bukan dia, biarkan aku sendiri yang memastikan. Dan kalau memang dia masih hidup,
Aku tak akan kembali tanpa menggenggam tangannya. Pagi itu, mereka berangkat. Beberapa warga berusaha menahan, menyarankan untuk menunggu atau menunggu bantuan dari luar desa. Tapi Pak Darwan tidak bergeming. Ia tahu, waktu bukan sekutu dalam pencarian ini. Makin lama mereka menunda, makin dalam hutan itu bisa menelan rahasia. Mereka menelusuri jalan setapak menuju perbatasan hutan yang selama ini dijaga pantang oleh para tetua. Batang-batang pohon tua menjulang seperti penjaga bisu, dan semak berduri merintangi langkah mereka sejak awal. Suara binatang malam masih terdengar meski hari sudah terang. Kabut belum mau mengangkat dirinya dari tanah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak kaki kecil. Bekas telapak mungil di atas tanah basah, mengarah ke dalam hutan yang lebih lebat. Bu Rini menahan napas. "Ini, Ayla?" bisiknya, setengah berharap. Pak Darwan memeriksa jejak itu dengan senter kecil yang ia bawa. Jejak kaki perempuan, kecil, dan masih baru. Ia mengangguk pelan. Kita semakin dekat. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Ayla sedang berjalan di tepi aliran sungai kecil bersama harimau putih. Tubuhnya sudah lebih kuat. Kulitnya sedikit gelap karena terpapar matahari, tapi matanya tetap jernih seperti semula. Ia memegang ranting panjang yang ia jadikan tongkat untuk menyibak semak, sementara harimau putih berjalan satu langkah di depannya. "Kau?" burung kecil mereka, terbang mengelilingi kepala Ayla dan berkicau pelan. Seperti ingin memberitahu sesuatu. Ayla memperhatikan geraknya. "Kau mau kemana?" tanyanya, lalu mengikuti arah terbangnya. Harimau putih pun bergerak cepat, seolah tahu bahwa sesuatu yang tak biasa sedang mendekat. Mereka sampai di tempat tinggi, sebuah bukit kecil dengan batu besar di atasnya. Dari situ, Ayla bisa melihat sedikit bagian hutan yang sudah ia kenal. Tapi yang mengejutkannya adalah asap, tipis dan menggantung, berasal dari obor. Di kejauhan, dua sosok terlihat bergerak perlahan, menyibak semak. Sosok yang baginya sangat familiar. Mata Ayla membesar, tubuhnya kaku, bibirnya bergetar. "Ayah, Ibu?" Harimau putih segera berdiri di depan Ayla, matanya tajam, siaga. Ia mencium sesuatu yang belum dikenalnya. Ia tak tahu bahwa orang-orang itu adalah keluarga Ayla. Baginya, siapapun yang masuk ke hutan adalah ancaman. Dan bagi harimau putih, Ayla adalah segalanya yang harus dilindungi, walau nyawa jadi taruhannya. Pak Darwan dan Bu Rini terus berjalan, menembus akar-akar besar dan semak berduri. Mereka berhenti sejenak saat mendengar langkah kaki berat. Lalu dari balik kabut, muncul bayangan besar. Pak Darwan mengangkat obornya tinggi-tinggi. Sorot cahaya menyentuh tubuh besar berbulu putih. Harimau itu berdiri tegak di depan mereka, mengeluarkan suara rendah, bukan auman, tapi peringatan. Bu Rini terjatuh mundur. "Ya Allah, harimau putih!" Pak Darwan berdiri mematung. Matanya terpaku pada makhluk luar biasa itu. Lalu dari belakang harimau, muncul seorang gadis, berdiri diam dengan mata berkaca-kaca. Rambut panjangnya terurai, pakaiannya sudah berubah dari yang biasa mereka kenal. Tapi sorot matanya, wajahnya, suara hatinya. "Ayah," bisik Ayla. Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Hanya suara gemetar dari Bu Rini dan napas berat dari Pak Darwan yang terdengar. Ayla melangkah maju, perlahan. Harimau putih bergeser, memberi ruang. Saat tubuh Ayla jatuh ke pelukan ayah dan ibunya, suara tangis memecah keheningan hutan. Pelukan itu erat, seolah ingin menebus segala waktu yang hilang. Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Dari aliran sungai di bawah gua, muncullah bayangan hitam yang merayap di antara semak dan air. Sepasang mata menyala merah, bergerak diam, licin dan berbahaya. Harimau putih menoleh cepat. Tubuhnya kembali berdiri tegak, mata tajam menatap ke arah ancaman yang datang. Dan dari sela pohon, muncul seekor buaya besar, buas, dengan niat yang tak pernah berubah sejak dulu, memangsa.
Harimau putih mengaum keras. Aumannya menggema ke seluruh hutan. Ayla tersentak. Pak Darwan menarik istrinya ke belakang. "Bersembunyilah," teriaknya. Di depan mereka, dua makhluk raksasa akan saling menerkam. Dan kali ini, segalanya benar-benar bisa berubah menjadi darah dan air mata. Suasana hutan seketika berubah mencekam. Kabut yang tadinya menggantung diam kini terombang-ambing. Tertiup hembusan angin yang muncul tiba-tiba. Langit yang semula cerah perlahan kelabu, seakan alam tahu bahwa sebentar lagi darah akan tumpah di antara akar-akar dan tanah lembab. Buaya raksasa itu merayap dari balik bebatuan di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka lama yang menandakan betapa sering ia bertarung di hutan ini. Matanya menyala merah, dipenuhi amarah dan kelaparan yang tak terpuaskan. Mulut lebarnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam yang kotor. Liur menetes dari sela-sela rahangnya saat ia menatap ke arah Ayla dan orang tuanya. Harimau putih berdiri di antara mereka. Bulu-bulunya berdiri tegak, tubuhnya sedikit merunduk, siap menerkam kapan saja. Sorot matanya tak gentar sedikit pun. Ia tahu makhluk yang datang itu bukan buaya biasa. Ini adalah buaya yang pernah mengincar Ayla di tepi air terjun, dan sekarang datang lagi untuk mengakhiri apa yang dulu gagal ia selesaikan. Ayla berdiri membeku di belakang harimau putih. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang menyesakkan dada. Pak Darwan dan Burini mundur pelan ke arah semak, mencoba membawa Ayla menjauh dari pertarungan. Tapi sang harimau mengaum, memaksa mereka untuk berhenti. Ia ingin mereka tetap di balik punggungnya, bukan berlari dan meninggalkan celah. Dan tepat saat buaya itu melompat, dengan gerakan cepat dan penuh kekuatan, harimau putih pun menerjang. Tubuh besar mereka bertabrakan di udara, menciptakan dentuman keras yang mengguncang tanah sekitar. Cakar harimau menghantam sisik buaya, namun kerasnya kulit membuatnya tak langsung berdarah. Sebaliknya, ekor buaya menghantam sisi tubuh harimau, membuatnya terpental ke tanah berbatu. Ayla berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Ia ingin maju, tapi tangan ayahnya menahan kuat. "Jangan." Dia tahu apa yang harus dilakukan, bisik Pak Darwan dengan rahang mengeras. Di antara benturan dan dentuman, harimau putih kembali bangkit. Ia mengelilingi buaya dengan gerakan melingkar, mencari celah. Buaya itu mengikuti, menggeram pelan, menunggu saat yang tepat. Saat harimau menyerang dari kiri, buaya berbalik cepat dan menggigit kaki depannya. Suara retakan terdengar. Darah segar memercik ke tanah. Tapi harimau putih tidak mundur. Ia mengibaskan tubuhnya, mencakar bagian leher buaya dan membuatnya melepaskan gigitan. Luka di kakinya membuat geraknya sedikit tersendat, tapi tatapannya tetap menyala. Ia menerkam lagi, kali ini langsung ke kepala buaya, berusaha mengincar mata. Di saat pertarungan semakin brutal, kau, burung kecil yang selalu menemani Ayla, muncul dan terbang mengelilingi kepala buaya. Dengan kepakan cepatnya, ia mencoba mengalihkan perhatian, membatasi pandangan buaya agar harimau bisa menyerang lebih leluasa. Kau berputar-putar, menyambar mata buaya, dan membuatnya mendongak. Inilah momen yang ditunggu. Harimau putih melompat ke arah perut buaya dan mencabik sisik bagian bawah yang lebih lembut. Kali ini, cakar tajamnya berhasil menembus daging. Darah menyembur. Buaya mengamuk, menggelinjang dan menggigit udara dengan brutal. Namun luka itu sudah cukup dalam. Buaya itu mencoba mundur ke air, tapi gerakannya terganggu. Dan sebelum ia bisa meloloskan diri, harimau putih melompat terakhir kalinya, menggigit tengkuknya dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Suara tulang patah terdengar jelas di antara raungan dan teriakan hewan. Akhirnya, buaya itu tergeletak. Nafasnya memburu. Tubuhnya berkedut lalu berhenti. Tapi harimau putih pun limbung. Darah mengalir dari lukanya yang terlalu banyak. Kakinya gemetar. Nafasnya berat. Ayla langsung berlari menghampiri. Ia menyingkirkan ranting dan batu, lalu berlutut di samping harimau putih. Jangan seperti ini," bisiknya sambil menangis.
Harimau menoleh pelan, menatap Ayla dengan mata yang masih menyala meski mulai redup. Ia menjilat pipi gadis itu sekali, lalu menurunkan kepalanya ke tanah. Ayla menggenggam wajahnya, mencium bulunya, menangis seperti anak kecil. Pak Darwan dan Bu Rini berdiri beberapa langkah di belakang. Mereka menunduk, tak sanggup berkata apapun. Makhluk yang selama ini dianggap menakutkan, kini mereka tahu, adalah penjaga sejati anak mereka. Dan di bawah langit senja yang mulai merah, harimau putih itu merebahkan tubuhnya. Perlahan, dalam diam, ia memejamkan mata, dan tak pernah membukanya lagi. Suasana hutan perlahan diliputi keheningan yang menusuk. Udara yang semula panas karena pertempuran kini terasa dingin dan sunyi. Daun-daun besar yang berguguran jatuh perlahan, seakan ikut berkabung atas kepergian makhluk agung yang baru saja merebahkan dirinya untuk terakhir kali. Ayla masih bersimpuh di samping tubuh harimau putih. Tangannya menggenggam erat bulu tebal yang kini perlahan mulai kehilangan kehangatan. Wajahnya basah oleh air mata. Namun ia tak menangis keras. Tangisnya pelan, dalam, dan menyayat. Sesekali ia memeluk leher sang harimau, mencium dahinya, dan membisikkan kalimat lirih yang hanya mereka berdua yang mengerti. Burung kecil bernama Kau pun mendarat pelan di punggung harimau putih. Ia diam, tidak berkicau. Sayapnya merapat, kepalanya tertunduk. Bahkan makhluk sekecil itu pun bisa merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Darwan melangkah mendekat, lalu berlutut di samping anaknya. Ia menyentuh pundak Ayla dengan lembut, namun tak berkata apa-apa. Ia tahu, dalam momen seperti ini, diam adalah bahasa paling bijak. Bu Rini berdiri tak jauh di belakang, menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang terus mengalir. Setelah waktu terasa cukup lama membeku, Pak Darwan menghela napas dalam. Kita harus membawanya ke tempat yang layak, ujarnya pelan. Ayla mengangguk tanpa suara. Dengan bantuan ayahnya, ia dan Pak Darwan mencari tempat yang sunyi dan bermakna. Beberapa langkah dari gua tempat mereka berlindung, mereka menemukan sebuah pohon beringin besar yang menjulang tinggi di tengah dataran kecil. Akarnya menjalar ke segala arah, seperti tangan-tangan tua yang memeluk tanah. Di sini, bisik Ayla. Tempat ini, dia pernah membawa aku ke sini. Pak Darwan menggali tanah dengan tangannya sendiri. Ia tak mau menebang atau melukai pepohonan sekitar. Ayla membantu, meski tangannya gemetar dan tubuhnya masih lemah. Bu Rini menyiapkan dedaunan besar untuk mengalasi tubuh sang harimau, agar tak langsung bersentuhan dengan tanah dingin. Setelah liang itu cukup dalam, mereka mengangkat tubuh harimau putih bersama-sama. Butuh tenaga dan hati yang kuat untuk melakukannya. Tubuh itu besar, berat, tapi bagi mereka, ini adalah bentuk penghormatan terakhir. Bukan pada seekor binatang, tapi pada seorang penjaga. Dengan perlahan, tubuh harimau putih dibaringkan di bawah pohon beringin. Ayla menaburkan bunga liar yang ia petik sepanjang perjalanan. Burung Kau ikut menjatuhkan bulu putihnya di atas dada harimau. Lalu satu persatu mereka mulai menimbun tanah kembali. Setiap cangkul tangan terasa seperti memotong sesuatu di dalam hati. Setelah pemakaman selesai, Ayla duduk bersila di hadapan makam itu. Tangannya menangkup di dada, matanya tertutup. Ia tidak berdoa dalam suara, tidak menangis dalam keras. Hanya diam. Dan dari diam itu mengalir begitu banyak kata yang tak sempat terucap. Kata terima kasih, kata maaf, dan kata cinta. Senja perlahan menyapa langit. Cahaya keemasan menembus celah pepohonan, jatuh tepat di atas pusara harimau putih. Seperti berkat dari langit yang mengiringi kepergiannya. Angin bertiup pelan, membawa harum dedaunan yang terinjak dan bunga liar yang tersebar. Pak Darwan meletakkan sebatang tongkat kayu besar sebagai penanda. Di atasnya, Ayla menggantungkan seuntai gelang rotan miliknya. Gelang itu dulunya pemberian ibunya saat ulang tahun ke-21, sebelum semua tragedi terjadi. Sekarang gelang itu menjadi pengingat bahwa hidup Ayla pernah diselamatkan oleh cinta seekor harimau. Hari mulai gelap. Mereka memutuskan kembali ke desa.
Ayla menoleh terakhir kalinya sebelum meninggalkan tempat itu. Burung kau masih duduk di dahan pohon beringin, seperti penjaga baru makam sang harimau putih. Perjalanan pulang tidak mudah. Tubuh mereka lelah, hati mereka hancur, tapi ada kelegaan yang menyelinap di balik semua luka. Kelegaan karena akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Dan meski harus kehilangan, mereka tahu cinta yang ditinggalkan harimau putih akan selalu hidup dalam setiap langkah mereka. Ketika mereka tiba di tepi desa, suara adzan maghrib berkumandang. Desa menyambut mereka dengan keheningan yang penuh rasa syukur. Para tetangga berdatangan, menyambut Ayla dengan pelukan dan air mata. Tak ada yang bertanya banyak. Mereka hanya mengerti bahwa Ayla telah kembali, bukan hanya dengan tubuh utuh, tapi dengan hati yang dipenuhi kisah luar biasa. Dan sejak malam itu, pohon beringin di tengah hutan tidak lagi sekadar pohon tua. Ia menjadi simbol tentang sebuah pengorbanan, tentang seekor harimau putih yang pernah mencintai manusia, lebih dari dirinya sendiri. Waktu berjalan pelan seperti embun yang merambat di ujung dedaunan pagi. Setelah kembali ke desa Sungai Lindung, kehidupan Ayla perlahan kembali ke jalurnya. Tubuhnya pulih dari luka dan kelelahan, namun hatinya masih memendam kehampaan yang tidak bisa sembarang orang pahami. Hari-hari pertamanya di rumah terasa asing. Ayla yang dulu ceria dan sering menyapa warga kini lebih banyak diam. Meski semua orang menyambutnya dengan sukacita, ia tahu bahwa bagian penting dari dirinya tertinggal jauh di dalam hutan. Bagian yang tidak bisa dibawa pulang. Bagian yang telah dikubur bersama sang harimau putih di bawah pohon beringin yang sepi. Ayahnya, Pak Darwan, membangun sebuah ayunan dari kayu di depan rumah, persis seperti yang pernah dibuatnya saat Ayla masih kecil. Ia berharap Ayla bisa duduk di sana, meresapi angin desa yang dulu membuatnya bahagia. Ibunya pun menanam bunga liar di halaman rumah, bunga yang dulu dipetik Ayla saat bermain bersama sang harimau. Namun tetap saja, Ayla sering memandangi hutan dari jendela kamarnya. Setiap malam ia menulis di buku kecilnya. Menuliskan semua yang ia alami. Bukan untuk dibagikan kepada orang lain, tapi untuk dikenang. Karena kenangan itu terlalu sakral untuk diucapkan begitu saja. Burung kecil bernama Kau kini tinggal bersama mereka. Ia membuat sarangnya di pohon mangga tua di samping rumah. Setiap pagi, suara kicauannya membangunkan Ayla. Burung itu seperti tahu kapan Ayla sedang bersedih, dan ia akan hinggap di jendela, menatap gadis itu dengan tatapan kecil penuh makna. Suatu pagi, ketika embun masih menggantung di rerumputan, Ayla memutuskan kembali ke sekolah desa sebagai sukarlawan pengajar anak-anak kecil. Ia mengenakan kain panjang sederhana dan mengikat rambutnya ke belakang. Wajahnya masih cantik seperti dulu, tapi kini terpahat oleh kedewasaan dan kesunyian yang dalam. Di ruang kelas yang kecil dan beratap rumbia, anak-anak mendengarkan kisah-kisahnya dengan penuh takjub. Ayla tidak menceritakan secara langsung apa yang ia alami, namun ia membungkusnya dalam dongeng. Ia menyebut tokoh utamanya sebagai gadis dari sungai dan penjaga putih dari hutan besar. Setiap cerita yang ia kisahkan membuat anak-anak terdiam, terpukau, dan seringkali berlinang air mata. Mereka bertanya, "Bu Guru, harimau itu, nyatakah?" Ayla hanya tersenyum. Yang penting, ia pernah ada dalam hati orang-orang yang percaya padanya. Di suatu senja, Ayla berjalan sendiri ke hutan. Bukan untuk mencari sesuatu, melainkan untuk menyampaikan sesuatu. Ia membawa bunga liar di tangan, bunga yang sama seperti yang dulu ditebarkannya di makam sang harimau. Ia menelusuri jalur setapak menuju pohon beringin yang kini telah berubah. Tanah di sekitarnya lebih subur. Bunga-bunga liar tumbuh dengan warna lebih cerah. Burung-burung kecil beterbangan di atasnya. Dan di tengah semua itu, berdiri tenang tongkat penanda yang dulu ditancapkan ayahnya. Gelang rotan yang tergantung di sana masih utuh. Tertiup angin sore. Ayla berlutut, meletakkan bunga di atas tanah, dan menyentuh akar beringin dengan lembut. "Aku masih hidup," bisiknya, "karena kamu." Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun di sekitarnya.
Suara desirnya seperti suara bisikan. Bukan menakutkan, tapi menenangkan. Dan saat Ayla menutup matanya, ia seakan melihat kembali semua yang telah terjadi. Sungai yang menyeretnya, mata tajam sang harimau, pelukan hangat di malam yang dingin, hingga auman terakhir yang bergema di antara pohon-pohon. Ia tersenyum. Tidak lagi sedih, tapi penuh rasa syukur. Karena di dunia ini, ada cinta yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan tidak harus berasal dari sesama manusia. Malam itu, Ayla kembali ke rumah dengan langkah ringan. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Burung kau terbang mengikutinya, sesekali mengeluarkan suara nyaring, seperti mengabarkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan saat Ayla menutup pintu kamarnya, ia menoleh sebentar keluar jendela. Dari kejauhan, di antara bayang pepohonan gelap, ia merasa melihat sosok putih besar berdiri diam. Tak bergerak, hanya menatap ke arah desa. Ayla menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Ia tahu, meski tubuh sang penjaga telah menyatu dengan tanah, jiwanya akan selalu ada, mengawasi dari jauh, dari sunyi, dari balik kabut hutan yang pernah menyelamatkannya. Tahun-tahun berlalu, dan desa Sungai Lindung tak lagi sama. Jalan setapak yang dulunya sepi, kini menjadi jalur utama para peneliti dan pelancong yang tertarik mendengar kisah misterius tentang harimau putih penjaga hutan. Namun, di tengah ketenaran cerita itu, Ayla tetap hidup sederhana, jauh dari gemerlap dan hiruk-pikuk orang luar yang datang dan pergi membawa kamera dan mikrofon. Ia tidak tertarik menjadi pusat perhatian. Baginya, kisah itu bukan legenda untuk dijual, melainkan kenangan suci yang harus dijaga. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diwariskan. Bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diyakini dalam hati. Setiap tanggal yang sama saat pertama kali ia hanyut di sungai, Ayla akan mengenakan pakaian putih sederhana dan pergi sendiri ke pohon beringin. Ia duduk diam, menatap ke arah makam sang harimau, lalu membaca dalam hati kisah yang ia tulis selama ini, lembar demi lembar, dengan tangan sendiri, tanpa suara, hanya dengan air mata. Burung kecil bernama Kau masih menemaninya. Kini ia telah memiliki keturunan, dan anak-anak burung itu tinggal di sekitar halaman rumah Ayla. Suara mereka menjadi alarm alami desa itu, berkicau setiap pagi, seolah mewarisi semangat dari sang penjaga putih yang telah tiada. Salah satu anak murid Ayla, seorang bocah lelaki bernama Ilham, sangat menyukai cerita-cerita yang ia kisahkan. Berbeda dari anak-anak lain yang mendengarkan lalu melupakan, Ilham mencatat setiap detail. Ia bertanya banyak hal, memperhatikan gerak tubuh Ayla, bahkan diam-diam mengikuti Ayla ke hutan suatu hari. "Kenapa Bu Guru selalu datang ke sini?" tanya Ilham pelan saat mereka duduk di dekat pohon beringin. Ayla tersenyum. "Karena disinilah tempat seseorang yang pernah menyelamatkan hidupku." Seseorang. Ya, meski dia bukan manusia, tapi dia lebih manusia dari banyak manusia yang aku kenal. Ilham menunduk. "Aku ingin seperti dia." Mata Ayla menatap bocah itu dengan kehangatan. "Kalau kau ingin seperti dia, jangan pelajari cara mencakar atau mengaum, tapi belajarlah untuk menjaga, melindungi, dan mencintai, bahkan pada hal-hal yang tidak bisa bicara." Kalimat itu menancap dalam di hati Ilham. Ia tumbuh besar menjadi anak yang bijak dan lembut. Kelak, saat dewasa, ia menjadi penjaga hutan pertama dari desa Sungai Lindung. Bukan penjaga bersenjata, tapi penjaga yang mengerti bahwa hutan adalah rumah, bukan tempat berburu. Ia melarang siapapun menebang pohon dekat pohon beringin. Ia membuat papan kecil bertuliskan, "Tempat ini dijaga oleh jiwa yang tak terlihat tapi selalu hidup." Dan pada suatu malam yang tenang, saat bulan menggantung penuh di langit dan suara jangkrik bersahut-sahutan di kejauhan, Ilham mendengar sesuatu saat berpatroli seorang diri di dalam hutan. Langkah pelan, dedaunan yang terinjak, dan bayangan putih besar yang melintas di antara pepohonan, tepat di bawah cahaya rembulan. Ia berdiri diam, tak bergerak, tak merasa takut. Dan saat bayangan itu berhenti sejenak di tepi jurang, menoleh ke arahnya,
Mata mereka bertemu dalam keheningan. Sepasang mata kuning menyala menatapnya. Tidak menyeramkan. Tidak mengancam. Hanya menatap. Seperti memastikan sesuatu. Lalu bayangan itu menghilang begitu saja ke balik kabut. Ilham menghela napas panjang. Lalu menunduk. Menaruh tangan kanannya di dada. Aku tahu. Kau masih di sini. Di rumah, Ayla terbangun dari tidurnya malam itu. Ia duduk di ranjang, memegang dadanya yang terasa hangat. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, dan menatap ke arah hutan. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya langit yang jernih dan cahaya bulan yang membasahi seluruh desa. Ia tersenyum, lalu menundukkan kepala pelan. Terima kasih, kau masih menjaganya. Beberapa minggu kemudian, Ayla membangun sebuah saung kecil di dekat pohon beringin. Saung itu dibuat dari kayu ringan dan atap daun rumbia. Bukan untuk tempat tinggal, tapi tempat menulis dan merenung. Ia menamai saung itu Pondok Penjaga Putih. Anak-anak desa mulai sering diajak ke sana oleh Ayla. Mereka belajar tentang tanaman, tentang jejak kaki hewan, tentang cara mendengar suara alam. Namun lebih dari itu, mereka belajar satu hal penting, bahwa cinta tidak selalu harus memiliki bentuk. Kadang, ia hadir dalam keheningan, dalam pengorbanan, dalam keberanian yang tidak terlihat tapi terasa. Suatu hari, Ayla menemukan selembar bulu putih tergeletak di atas batu dekat saung. Bulu itu bersih, panjang, dan berkilau dalam cahaya matahari pagi. Tidak ada hewan lain di sekitar. Tidak ada angin yang membawa. Ia mengambilnya perlahan, menggenggamnya erat, dan menatap ke arah pohon beringin. Ia tidak berkata apa-apa. Tak perlu. Karena dalam hatinya, ia tahu, cinta sang penjaga putih belum pernah pergi. Di suatu pagi yang sejuk, Ayla terbangun dengan perasaan berbeda. Cahaya matahari menembus bilik kayu rumahnya dengan lembut, seolah hendak menyampaikan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Burung-burung berkicau lebih ramai dari biasanya, dan angin yang berembus membawa harum bunga liar yang menyegarkan pikiran. Ia berdiri di depan cermin tua, mengenakan kain putih yang biasa ia pakai saat mengunjungi pohon beringin. Rambutnya ia kepang sederhana, dan wajahnya memantulkan ketenangan. Setelah menyiapkan sekeranjang bunga dan gulungan kertas dari buku catatannya, ia melangkah keluar rumah tanpa berkata apa-apa kepada siapapun. Di jalan kecil menuju hutan, Ayla berjalan pelan namun pasti. Setiap langkahnya seolah punya makna. Setiap ranting yang ia injak, setiap dedaunan yang menyentuh ujung jari tangannya, terasa hidup dan menyapa. Seakan hutan itu sendiri tahu bahwa hari ini berbeda dari hari-hari biasanya. Kau, burung kecil sahabatnya, terbang di atas kepala dengan irama yang pelan dan stabil. Ia tidak berkicau seperti biasanya, hanya mengikuti dalam diam, seperti mengawal seseorang yang sedang dalam ziarah suci. Saat tiba di pohon beringin, Ayla berhenti. Ia menatap ke arah pusara di bawah akar besar itu dan meletakkan keranjang bunganya. Lalu duduk bersila, membuka gulungan kertas dan mulai membaca perlahan, tapi bukan untuk siapapun di sekitarnya, hanya untuk satu jiwa yang sangat ia rindukan. Aku tahu kau mendengar, meski aku tak bisa melihatmu lagi. Aku masih ingat tiap detik bagaimana kau menatapku saat aku lemah. Bagaimana kau menggigil tapi tetap berdiri di antara aku dan bahaya. Aku tahu, jika waktu bisa berulang, kau akan tetap memilih menyelamatkanku. Aku pun akan tetap memilih percaya padamu. Suaranya gemetar, tapi ia terus membaca. Kalimat demi kalimat, seperti menyampaikan isi hatinya yang selama ini hanya bisa dipendam dalam diam. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul suara ranting patah. Ayla menoleh cepat. Dari kejauhan, sesosok anak kecil muncul, dengan wajah polos dan mata berbinar. Bu Ayla, ujar Ilham, yang kini sudah lebih besar dari sebelumnya. Bolehkah aku duduk di sini? Ayla mengangguk pelan. Tentu. Ilham duduk di sampingnya, diam beberapa saat, lalu bertanya pelan. Bu Ayla, apakah harimau putih itu benar-benar masih menjaga hutan ini? Ayla menatap lurus ke depan.
Lebih dari sekadar menjaga, ia adalah bagian dari hutan ini. Napasnya menjadi angin, jejaknya menjadi akar, dan suaranya menjadi gema yang hanya terdengar oleh hati yang percaya. Ilham menunduk. Aku percaya. Ayla tersenyum, lalu meraih batu kecil di samping pusara dan menuliskan satu kata di atasnya dengan arang kayu. Percaya. Mereka duduk lama di sana. Diam, mendengarkan suara alam. Suara dedaunan, gemericik air jauh di bawah, dan langkah-langkah kecil hewan hutan yang sesekali melintas. Semua itu bukan sekadar kebisingan alam, tapi pesan yang tak terucapkan. Beberapa waktu kemudian, langit mulai berubah. Awan gelap perlahan menggulung di balik punggung bukit. Angin membawa hawa yang dingin, dan aroma hujan mulai mengisi udara. Ayla berdiri, merapikan bunganya, lalu mengajak Ilham untuk turun dari dataran tinggi itu sebelum hujan turun. Namun sebelum mereka melangkah pergi, kilatan cahaya muncul dari sela awan. Petir menggelegar. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, Ayla melihat sesuatu di balik kabut hujan. Sosok besar, putih, berdiri di kejauhan, di antara pepohonan tua. Tidak bergerak, hanya menatap. Saat Ayla berkedip, sosok itu menghilang. Namun ia tidak terkejut, tidak pula bingung. Ia tersenyum, menggenggam tangan Ilham dan berkata pelan, "Dia selalu ada, ketika hati kita cukup bersih untuk melihatnya." Di tengah perjalanan pulang, hujan mulai turun. Bukan deras, hanya rintik lembut yang membasahi dedaunan dan rambut mereka. Ilham mengangkat wajah ke langit dan tertawa kecil. Dingin, tapi enak ya. Ayla mengangguk. Itulah air yang disucikan dari langit. Air yang sama seperti dulu menyambutku saat pertama kali aku masuk ke hutan. Sesampainya di desa, mereka disambut aroma tanah basah dan suara perapian yang menyala di dapur rumah. Ayla mengganti pakaiannya, lalu duduk di meja kayu tua miliknya. Ia menulis satu kalimat baru di buku catatannya. Jika cinta adalah penjaga, maka harimau putih telah menjagaku lebih dari siapapun di dunia ini. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima tamu dari luar kota, seorang penulis yang mendengar kisahnya dan ingin menuliskannya dalam buku. Namun Ayla menolak dengan halus. Kisah ini tidak untuk dijual, katanya. Biarkan ia hidup di antara pohon, hujan, dan hati orang-orang yang mau mendengar dengan tulus. Penulis itu mengerti, lalu hanya meminta satu hal. Bolehkah aku menuliskan satu kalimat tentang dia? Hanya satu kalimat. Ayla menatapnya, lalu berkata pelan, "Tulis saja, dia bukan harimau, dia adalah jiwa yang mencintai melebihi apapun." Penulis itu tersenyum, menunduk hormat, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dan sejak itu, setiap anak-anak lahir di desa Sungai Lindung, orang tua mereka akan bercerita tentang seekor harimau putih yang pernah menyelamatkan manusia, bukan karena ia disuruh, tapi karena ia memilih untuk mencintai. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Desa Sungai Lindung tumbuh pelan-pelan, tapi tetap mempertahankan kesederhanaannya. Jalan setapak masih dari tanah, rumah-rumah masih berdinding bambu, dan suara azan subuh masih menggema dari surau kecil di ujung desa. Ayla kini tidak muda lagi. Rambutnya mulai berubah warna, langkahnya melambat, tapi sorot matanya tetap hangat. Ia dikenal bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai penjaga cerita. Cerita tentang sang harimau putih yang pernah menyelamatkan hidupnya, dan mengajarkannya tentang makna pengorbanan, cinta, dan keikhlasan yang tak bersyarat. Anak-anak yang dulu duduk mendengarkan dongeng di pangkuannya kini telah dewasa. Mereka menjadi petani, perawat, guru, bahkan pemimpin desa. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka lupakan adalah pelajaran dari kisah itu, bahwa keberanian sejati bukan tentang kekuatan, tapi tentang siapa yang kau lindungi, dan bagaimana kau rela hancur agar orang lain tetap utuh. Suatu pagi yang hening, Ayla berjalan pelan menuju pohon beringin. Seperti biasa, ia membawa sekeranjang bunga liar. Burung-burung kecil terbang mengiringi, dan suara angin pagi menyanyikan lagu alam yang damai. Di sana,
Di bawah pohon yang akarnya melingkar seperti pelukan, pusara itu masih terawat, bersih, tenang. Ia duduk di sana, menabur bunga satu persatu sambil mengelus tanah di depan pusara. Lalu membuka buku catatan terakhirnya. Lembaran itu telah penuh, berisi tulisan tangannya dari tahun ke tahun. Pada halaman terakhir, ia menuliskan kalimat penutup. Kau bukan harimau biasa. Kau adalah titipan Allah, penjaga yang dikirim untuk menunjukkan bahwa cinta tidak mengenal bentuk, tidak mengenal kata, hanya tindakan dan pengorbanan. Mata Ayla menghangat. Ia menutup buku itu pelan, lalu memejamkan mata. Udara pagi menyelimuti tubuhnya. Suara ranting yang patah terdengar dari kejauhan, tapi kali ini ia tidak menoleh. Ia hanya tersenyum. Dan pada hari itu, ketika matahari naik tepat di atas pucuk pohon, Ayla tidak kembali ke rumah. Para warga yang mencarinya menemukannya duduk bersandar di pohon beringin, dengan senyum damai di wajahnya, dan bunga-bunga liar berserakan di pangkuannya. Tidak ada tangis, tidak ada jeritan, hanya doa yang dibacakan pelan, dan pelukan alam yang terakhir. Ia dimakamkan di samping pusara sang harimau putih, seperti dua jiwa yang sejak awal memang ditakdirkan bertemu dan beristirahat bersama. Sejak hari itu, tempat itu dikenal sebagai tanah jejak dua penjaga. Dan setiap anak yang lahir di Sungai Lindung akan dibawa ke sana oleh orang tuanya untuk diajak berkenalan dengan tanah itu. Tanah yang tidak hanya menyimpan cerita, tapi juga menjaga cinta.